Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pada Pak Pendra dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi GNSS dalam bidang transportasi laut yang saya bernama Sultan Abdul Hafiz Azman dengan NIM 3322501060. Eh, Berikut alasan saya itu mengambil pembahasan uh, tentang aplikasi GNS dalam bidang transportasi laut itu adalah karena teknologi ini sangat penting untuk navigasi laut karena menentukan posisi secara akurat dan meningkatkan keselamatan perlayaran serta membuat perjalanan laut menjadi efektif dan efisien. Eh, Sebelum mengenal GNSS lebih lanjut, aplikasi GNSS lebih lanjut ini, apa sih GNSS itu? Aplikasi GNSS itu adalah teknologi Global Navigation Satellite System untuk menentukan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. Itu juga digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan informasi lokasi yang real time gitu. Teknologi GNSS GPS sangat membantu dalam dunia transportasi laut. Salah satunya itu adalah menjadi alat navigasi dan alur perairan yang aman. Sebagai pemandu kapal, melintasi perairan terbuka dengan tingkat akurasi tinggi untuk mencegah risiko kandas atau benturan yang berada di sekitar pelayaran atau di sekitar kapal lah gitu. Selanjutnya, apa itu alat navigasi dan alur pelayaran aman? Yaitu yang pertama, alat navigasi adalah perangkat elektronik digital yang berfungsi sebagai mata dan telinga kapal untuk menentukan lokasi. Yang kedua itu, alur pelayaran aman adalah koridor perairan resmi yang telah diukur kedalamannya dan ditandai khusus agar dapat melintas dengan selamat dari bahaya kandas atau benturan terhadap kapal. Oke, selanjutnya adalah hubungan alat navigasi dan alur pelayaran aman, yaitu adalah alat navigasi berfungsi sebagai pemandu dan kontrol. Sedangkan alur pelayaran aman itu adalah jalur panduannya. Sehingga tanpa alat yang navigasi yang akurat, alur pelayaran aman itu tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Eh, Sebaliknya, kalau tanpa alur yang jelas, alat navigasi tidak memiliki panduan rute yang selamat. Jadi, eh, alat navigasi dan alur pelayaran aman ini adalah salah satu pembahasan yang tidak bisa kita pisahkan. Oke, selanjutnya itu adalah komponen utama alat navigasi dan alur pelayaran aman. Yang pertama itu komponen utamanya itu satelit GNSS. Satelit GNSS itu dia itu eh, menerima meng, eh, sate- itu mengirim sinyal posisi ke pengguna. Kalau antena Genesis itu menerima sinyalnya ke menerima sinyal dari satelit. Kalau receiver itu adalah mengelola sinyal satelit menjadi informasi informasi posisi, kecepatan dan waktu. Kalau yang keempat itu peta elektronik ECDIS itu adalah menampilkan lokasi kapal pada peta yang digital. Dan yang kedua itu komponen utama alur pelayaran aman itu yang pertama data data posisi GNSS itu untuk menentukan lokasi kapal yang sedang berlayar secara akurat. Yang kedua itu peta elektronik menampilkan pelayaran jalur pelayaran kedalaman laut dan rintangan yang ada di sekitar kapal. Yang ketiga itu adalah rute pelayaran aman. Rutenya itu adalah jalur pelayaran aman yang dapat dilalui kapal-kapal. Yang keempat itu ICE,
Automatic Identification System. Itu untuk menampilkan posisi-posisi kapal lain yang berada di sekitar yang berada di sekitar daerah kapal-kapal kita. Yang kelima itu radar. Radar itu kayak mengidentifikasi daerah sekitar gitu, kayak ada kapal, perairan atau objek-objek lainnya yang di sekitar kapal. Eh, Lanjut, cara kerjanya itu ada satelit GNSS mengirimkan sinyal ke bumi untuk yang berisi informasi posisi dan waktu. Yang kedua itu antena GNSS pada kapal menerima sinyal dari beberapa satelit secara bersamaan. Yang ketiga, receiver GNSS mengelola sinyal untuk menghitung posisi, kecepatan, arah, dan waktu kapal secara akurat. Terus yang keempat itu data posisi ditampilkan pada GPS dalam berbentuk peta digital. Dan yang kelima itu nahkoda memantau posisi kapal untuk mengikuti alur pelayaran aman yang berada pada peta digital tersebut. Yang keenam itu sistem memberikan peringatan apabila kita terjadi keluar dari pelayaran aman dan mendekati karang atau bahaya-bahaya lainnya. Dan yang ketujuh adalah kapal tetap berada di jalur pelayaran aman sehingga kita dapat mencapai tujuan dengan selamat. Sorry. Tujuan dengan selamat. Oke, yang yang selanjutnya itu manfaat alat navigasi dan alur pelayaran aman. Manfaatnya itu ada keselamatan jiwa dan armada, safety atau itu mencegah terjadinya kandas atau anti-grounding dan juga mencegah tubrukan pada kapal-kapal lainnya. Dan yang kedua itu efisiensi rute dan bahan bakar itu kayak kita seperti navigasi presisi hemat biaya. Dan yang ketiga perlindungan lingkungan maritim. Kayak kita itu mencegah pencemaran dan meminimalkan risiko kecelakaan kapal. Seperti kayak kita itu ketumpahan minyak, kebocoran kargo berbahaya yang yang kayak dapat merusak ekosistem laut. Yang keempat itu kepastian hukum dan regulasi. Itu tuh kayak sesuai standar internasional gitu, kayak kayak memenuhi ketentuan IMO, International Maritime Organization. Contoh penggunaan alat navigasi dan alat pelayaran kapal itu adalah menentukan posisi kapal secara akurat menggunakan sinyal GNSS. Yang kedua itu menampilkan posisi kapal secara real time di peta laut digital sehingga memudahkan navigasi dan pelayaran kita sampai ke tujuan. Yang kedua itu penerapan alur pelayaran aman maritim infrastruktur. Yang pertama ada menentukan jalur pelayaran yang sesuai dengan peta laut dan rute yang telah ditetapkan. Yang kedua itu membantu kapal menghindari area berbahaya seperti karang atau atau perairan yang dangkal gitu supaya tidak kandas. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah alat navigasi modern dan alur pelayaran aman bekerja secara integritas untuk menjamin keselamatan pelayaran dari risiko kandas dan tubrukan atau bahaya lainnya, sekaligus menciptakan operasional kapal yang efisien dan ramah lingkungan. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.